Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta sebuah kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa dan berbudaya santun dan ramah. Namun sering dilanda aksi kerusuhan yang melibatkan massa. Pada abad awal, umat Islam di Surakarta dikenal sebagai umat yang moderat dan tidak konfrontatif. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak disoroti sebagai basis gerakan radikal. Gerakan komunis Islam dari Surakarta dalam penggalan sejarah pergerakan keagamaan dan politik di Indonesia pada masa kolonial di Surakarta. Terdapat sebuah gerakan yang disebut komunisme Islam yang dipelopori oleh Muhammad Misbah yang akrab dipanggil Kiai Misbah. Kiai Misbah lahir pada tahun 1876 di Kauman, Surakarta. Anak kedua dari pengusaha batik yang religius bernama Dipo Wirono. Nama kecil Muhammad Misbah adalah Ahmad. Setelah menunaikan ibadah haji, ia dikenal dengan sebutan Haji Muhammad Misbah. Maka Kiai Haji Misbah menjadi instrumen penting dalam sejarah gerakan komunisme Islam di Surakarta yang mendapat dukungan dari kaum santri putihan, yakni para ulama pesantren serta para aktivis buruh. Selain itu, munculnya gerakan ini tidak terlepas dari tokoh yang bernama Marco Kartodikromo. Ia adalah tokoh yang memberikan pengaruh gerakan revolusioner yang dilakukan Kiai Haji Misbah. Perjumpaan Kiai Misbah dan Marco ialah dalam sebuah organisasi yang mewadahi para jurnalis yang kritis terhadap pemerintah. Telah mengilhami Kiai Misbah mendirikan surat kabar yang diberi nama Medan Muslimin tahun 1915. Dan surat kabar Islam bergerak pada tahun 1917. Selain orasi, surat kabar tersebut telah menjadi wadah tulisan-tulisan bernuansa Islam revolusioner yang kritis terhadap kondisi sosial. Hadirnya surat kabar tersebut bertepatan pada masa keemasan Kasunan Surakarta. Ideologi komunisme mengenai komunisme ialah ideologi yang dicetuskan Karl Marx. Tujuan dibentuknya ideologi komunis adalah untuk merevolusi tatanan kehidupan dengan cara menciptakan sebuah tatanan kehidupan baru, di mana dunia baru yang diharapkan kelak akan dihuni oleh masyarakat yang tidak mengenal kelas dan kasta sosial. Kuntara 1986 mengatakan, ideologi komunis lahir sebagai respon dan aksi terhadap ideologi kapitalis yang mementingkan kebutuhan pribadi dan mengesampingkan kebutuhan kaum buruh. Tak heran jika komunisme menjadi ideologi yang paling berpengaruh dalam perkembangan sejarah dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin yang menginterpretasikan pemikiran Karl Marx, sehingga dapat disebut Marxisme-Leninisme. Namun perlu diketahui, munculnya radikalisme salah satunya juga disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Sebagaimana munculnya gerakan komunisme Islam di Surakarta 1914 sampai 1942 yang merupakan respon terhadap kesenjangan sosial antara kaum bangsawan borjuis dengan kaum pekerja atau rakyat jelata. Selain itu, para pemangku keagamaan yang secara legal formal mengatasnamakan Islam tidak bergerak melawan kapitalisme dan kolonialisme, bahkan cenderung tidak berpihak terhadap umat Islam itu sendiri. Keunikan komunisme Islam di Surakarta dengan demikian dapat dipahami bahwa gerakan komunisme Islam di Surakarta memiliki keunikan tersendiri. Pada umumnya, komunisme diidentikan sebuah ideologi yang anti-agama. Namun dalam fakta sejarah di Surakarta, ideologi komunisme dan agama Islam dapat melakukan sinkretisme dalam melawan penjajahan, penindasan dan ketidakadilan di masa kolonial. Sebagaimana dalam buku Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914 sampai 1942. Komunisme dan Islam di Surakarta mengajarkan kewajiban berjuang melawan penindasan guna membela harga diri bangsa dan agama. Mencintai bangsa adalah berjuang membela kaum rakyat tertindas. Sedangkan mencintai agama berarti berjuang berdasarkan nilai keagamaan atau sebagai wujud jihad melawan para penindas. Berdasarkan ulasan di atas,
Gerakan komunisme Islam di Surakarta berada di antara dua kutub radikalisme dan liberalisme. Bahkan di dalam gerakan tersebut terdapat nuansa Islam moderat yang mengedepankan sikap terbuka, toleran, dan tidak kaku. Kemungkinan juga gerakan komunisme Islam di Surakarta merupakan model moderasi beragama dalam era kolonialisme. Sebagaimana dikutip oleh Mukhlis Hanafi, ciri-ciri moderasi beragama pertama memahami realitas, kemudian yang kedua memahami prioritas, dan yang ketiga memahami prinsip gradualitas dalam segala hal, dan keempat memudahkan dalam beragama, tidak ketat dan kaku. Yang kelima mengedepankan dialog, bersedia mendengar argumen kelompok lain dan tidak menganggap semua yang berbeda dengan pendapatnya pasti salah. Dan yang terakhir, bersikap terbuka dengan dunia luar dan toleran. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.